Kalau kamu pikir kunci kebahagiaan kamu itu cari cowok kaya, dapat princess treatment, dimanja, dan nggak pernah mikirin duit sama sekali, hati-hati. Kalau kamu nggak bisa atur duit, sebelum nikah kamu hidupnya susah, setelah nikah hidup kamu lebih susah lagi. Tapi bedanya, kali ini kamu bawa dua orang sekaligus. Ini bisa bahaya dan ngerugiin banget. Dan di video kali ini, aku bakal bongkar mindset viral yang sesat soal keuangan untuk wanita biar kamu nggak terjebak di kesalahan yang sama. Oke, yang pertama, ini tuh soal memiliki pilihan. Kalau kita sebagai perempuan, tapi kita nggak mau tahu soal atur duit, itu bukan berarti uang kita aman dikelola orang lain dan kita hidup enak-enak aja, hidup kita tenang. Malahan yang terjadi adalah hidup kita jadi pilihannya sangat amat terbatas. Karena decision making power itu seluruhnya ada di tergantung kondisi atau orang lain. Kalau misalnya pasangan kita kena PHK, atau mungkin kita amit-amit banget cerai, atau mungkin something happen kepada keluarga kita nggak tahu kita harus ngapain. Karena kita nggak bisa atur duit. Karena kita nggak punya skill survival tersebut. Menurut data dari UBS Global Investor Watch 2019, 98% janda dan perempuan menyesali hal ini dan mereka berharap kalau mereka itu lebih paham soal keuangan sejak dini. 2, itu label matre. Banyak cewek itu takut belajar atur duit karena mereka tuh takut di label matre. Padahal yang namanya matre adalah kalau kita memiliki ekspektasi yang nggak realistis soal uang. Misalnya, kita berharap memiliki pasangan yang income-nya 1 miliar sebulan, padahal kebutuhan kita belum tentu sebanyak itu sebulan. Bisa jadi itu matre. Tetapi, kalau misalnya kita itu mau memiliki kemampuan atur duit yang realistis untuk bisa memenuhi kebutuhan kita, dan untuk bisa menghitung apakah kita bisa memenuhi keinginan kita dan juga untuk merencanakan masa depan, itu bukan matre. Itu self-aware. Paham kondisi keuanganmu sendiri, itu bukan matre. Itu literasi. Dan yang perlu dipertanyakan, kenapa label matre ini gampang banget langsung ditempelkan kepada perempuan yang ingin upgrade dirinya sendiri dengan cara belajar atur duit. Dan karena mereka takut dibilang matre, akhirnya mereka tutup mata dan gak pernah mau coba untuk cari tahu beberapa informasi-informasi penting yang justru bisa membantu kesehatan keuangan keluarga. Contohnya, takut banget untuk terbuka dan ajak pasangan atau keluarga untuk komunikasi. Misalnya, penghasilan masing-masing berapa? Ini penting banget dalam berpasangan, apalagi kalau sudah suami istri. Atau bahkan pacaran tapi udah di tahap yang serius. Kita harus tahu berapa penghasilan pasangan kita, spending habits-nya seperti apa, apakah dia memiliki hutang, atau ternyata di balik itu ada hutang yang disembunyikan. Karena kalau kita menikah dengan seseorang, hutang dia akan jadi hutang kita juga. Contoh lagi, apakah pasangan kamu itu rajin berinvestasi? Berapa persen dari penghasilan dia yang ditabung atau diinvestasikan setiap bulan? Apakah dia menanggung biaya hidup keluarganya? Dan apakah kamu bisa menerima hal tersebut? Buat teman-teman yang dalam tahap pacaran dan menuju menikah, kalau misalnya nanti setelah menikah, ekspektasi keuangan itu seperti apa? Apakah single income, double income? Ini harus dikomunikasikan. Dan ini bukan masalah kepercayaan, tapi soal kerjasama dalam membangun rumah tangga yang fondasinya itu keuangan yang sehat. Dan sebenarnya, kamu nggak perlu izin untuk bisa tahu kondisi keuanganmu sendiri. Yang namanya berkeluarga, itu nggak cuma mikirin siapa nama bayi kita, dekorasi kamar anak-anak, tapi kita juga memikirkan perencanaan-perencanaan dan menyiapkan biaya-biaya yang perlu. Misalnya, dana pendidikan, investasi untuk goals keuangan keluarga kita. Misalnya kita ada rencana untuk liburan setahun berapa kali, dan of course, proteksi keluarga. Dan kadang-kadang, karena perempuan membataskan diri untuk ngurusin hal-hal operasional dalam rumah tangga, misalnya seperti ngurusin jadwal anak, belanja bulanan, ujung-ujungnya kita nggak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang jangka panjang tadi. Dan kita juga jadi nggak ada leverage untuk memikirkan keputusan-keputusan besar yang sebenarnya impact-nya terhadap masa depan kita. Dan ini bukan salah siapa-siapa, tapi memang sesuatu yang harus kita sadar dan kita ubah. Ada juga mitos sesat yang katanya ngikut aja karena cowok kan kepala keluarga. Yes, memang cowok itu kepala keluarga. Aku fully percaya kalau cowok adalah pemimpin dalam keluarga dan cewek perannya adalah sebagai supporter. Tapi supporter bukan berarti nggak ngapa-ngapain.
Yes, ada providernya dan pemimpinnya, tapi ceweknya lah leher dalam keluarga tersebut. Let's say, pasangan kita atau suami kita sudah bekerja keras untuk memprovide nafkah untuk keluarganya. Tapi kita sebagai ceweknya, apa yang kita bisa lakukan untuk menjadi supporter dia? Apa yang dia butuhkan? Bisa jadi pengelolaan keuangan. Bisa jadi dia membutuhkan rumah yang tenang di saat dia pulang setelah dia udah capek untuk kerja. Dan gimana caranya kita bisa memberikan ketenangan tersebut? Kita harus menjadi cewek yang nggak dikit-dikit worry about money, dikit-dikit demanding. Dan kenapa kita bisa memiliki perasaan demanding atau worrying about money tersebut? Karena kita nggak bisa ngitung uang. Kita nggak tahu kebutuhan kita itu berapa, kita nggak bisa kalkulasikan, dan seandainya ada masalah, perempuan yang bisa atur duit dan mengerti cara atur duit bisa memberikan input yang oke, saran yang oke, mungkin bisa bantu research, bantu jadi teman untuk diskusi, dan of course bantu mengelola keuangan rumah tangga yang sebenarnya adalah tugas kita bersama. Kepala keluarga bukan berarti satu-satunya yang boleh memegang atau menyimpan informasi keuangan keluarga. Gak enak ngomongin uang, takut dikira matre. Kamu coba bedakan dua hal ini. Matre itu mengejar uangnya orang lain, menjadikan uang satu-satunya value dari orang tersebut. Dan kalau melek finansial, itu paham kondisi finansialmu. Dan bisa buat keputusan yang tepat untuk dirimu dan keluargamu. Perempuan yang paham uang itu bukan perempuan yang serakah. Dia perempuan yang siap. Kalau ini adalah eranya cewek bisa atur duit, apa yang bisa kita lakukan mulai dari hal-hal kecil di rumah? Mungkin kamu bisa ajak orang serumah untuk bicara. Mungkin itu pasangan kamu atau anggota keluarga kamu. Kalau kamu takut, bisa mulai dari 3 pertanyaan ini. Yang pertama, boleh nggak aku terlibat dalam perencanaan keuangan keluarga kita? 2, yang simple aja. Mungkin kita by the way punya nggak dana darurat? Dan untuk berapa bulan? Dan ketiga, kalau ada sesuatu yang terjadi sama kamu, aku harus akses apa? Dan harus kemana? Kalau kamu belum siap ngobrol ke pasangan, coba mulai dari diri sendiri dulu. Coba face your fear, jangan in denial, coba cek saldo rekening kamu, cek income kamu, cek pengeluaran kamu, dan coba kamu bandingkan. Tulis semua pemasukan kamu, pengeluaran kamu, cek kondisi keuanganmu sendiri. Apakah sudah sehat, atau masih ada yang perlu diperbaiki. Ini bukan soal jadi perempuan yang benar-benar sempurna soal keuangan. Everything takes progress. Mulai dari hal-hal kecil dulu, yang penting kita mau mulai, lama-lama kita pasti bisa menjadi semakin baik. Perempuan yang paham keuangan itu bukan perempuan yang menyeramkan atau matre, itu adalah supporter yang baik. Karena at the end of the day, membangun rumah tangga adalah teamwork. Dan perempuan yang memiliki fondasi keuangan yang stabil akan menjadi rumah yang tenang dan damai untuk pasangannya berpulang. Dan dari situlah kamu bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Buat kamu yang belum tahu, aku di umur 18 harus berhenti kuliah dan mulai kerja. Karena waktu itu kebetulan keluarga aku di kondisi keuangan yang nggak oke. Dan sebenarnya ini tuh bisa dihindari kalau ada manajemen keuangan yang lebih baik dan juga komunikasi yang terbuka. Maksudnya kayak gimana? Ya, yang namanya orang tua pasti mau memberikan yang terbaik untuk anaknya. Makanya zaman itu orang tua aku melakukan keputusan yang menurut mereka terbaik dengan informasi yang mereka ada. Mereka investasi properti untuk uang kuliah aku. Nah, tapi sayangnya uang itu dibutuhkan 2 tahun lagi. Dan kita tahu kalau properti itu adalah instrumen yang tidak liquid, yang nggak bisa dengan gampang dijual kapanpun kita butuh. Dan di saat butuh untuk membayar uang kuliah aku, ternyata harganya lagi turun, susah dijual, bahkan mau dipasang plang BU pun belum ada yang beli. Coba kalau saat itu orang tuaku sadar kalau seharusnya untuk goals keuangan yang dalam jangka pendek lebih baik ditaruhkan di instrumen yang liquid. Contohnya reksadana pasar uang atau deposito. Kalau kamu mau belajar jadi cewek yang jago atur duit, biar hidup kamu lebih tenang dan bahagia, jangan lupa untuk subscribe biar kamu gak ketinggalan ilmu-ilmu lainnya.